Hei, idiot, buka pintunya. Ayolah, aku tahu kamu ada di rumah. Jangan sampai aku dobrak pintu ini. Akhirnya. Kupikir kamu bakal ngapain aku. Itu bakal jadi kesalahan terbesar. Percayalah. Apa yang aku mau? Gak usah pura-pura bodoh lah. Kamu tahu persis kenapa aku ada di sini. Oke lah, kalau gitu biarin aku ingetin kamu. Tahu nggak kamu aku ada di mana selama 1 jam terakhir ini? Di perpus tahu? Tahu nggak kamu apa yang aku buat di sana? Aku nunggu wajah bodohmu tuh muncul. Tapi ternyata kamu sama sekali nggak niat muncul. Kamu sadar kan kita seharusnya lagi ngerjain proyek kita sekarang. Proyek yang kita buat bareng. Ingat nggak? Ngapain pura-pura terkejut kayak gitu? Kayak aku bakal percaya aja. Aku yakin kamu pasti sengaja buat ini kan? Cuman buat aku kelihatan kayak orang bodoh. Apa itu yang buat kamu ketawa? Bayangin aku duduk di sana, buang-buang waktu nungguin sesuatu yang gak guna. Terus kenapa kamu gak kasih aku pesan untuk kasih tahu aku kalau kamu gak datang? Kamu lupa? Pembohong. Kamu gak mungkin lupa hal kayak gitu. Kita udah ketemu di hari sama waktu yang sama selama 4 minggu terakhir. Kalau aku yang lewatin 1 hari, gak apa-apa lah. Kedengarannya wajar. Tapi kamu mungkin punya 10 alarm di HP-mu dan kamu pasangin kalender di dindingmu dengan kode warna itu. Jadi kamu gak bakal ngelewatin apapun. Sekarang kasih tahu aku, apa yang terjadi? Aku gak datang jauh-jauh ke sini cuma buat dibohongin. Sorry, kamu bilang apa? Ngomong jelas dong. Kamu lucu sekali kutu buku. Aku tahu aku gak harus datang. Tapi aku gak bakal biarin kamu lolos kayak gitu aja setelah buat hal itu ke aku. Aku ini benci nunggu. Dan aku lebih benci lagi kalau kamu batalin janji. Kalau kamu mau aku pergi jawab pertanyaannya. Kenapa kamu gak datang? Tentu aja kamu lagi gak enak badan. Dan apa yang halangin kamu untuk kasih tahu aku? Entahlah. 1 jam yang lalu, aku bisa buat banyak hal lain sekarang, tahu gak? Tapi enggak. Aku harus nyetir ke sini buat mastiin kalau kamu gak jatuh dari jendela atau ditusukin oleh pencuri. Tahu gak kamu betapa jengkelinnya itu? Aku bilang ngomong yang jelas. Kalau kamu mau ngomong sesuatu, ngomongin aja. Iya, kamu benar. Aku lagi kesal. Itu karena orang-orang bodoh kayak kamu. Wow. Tadi itu kenapa? Itu bukannya enggak apa-apa. Kamu lagi pusing atau kenapa sih? Oke lah. Intinya yang mau aku bilang itu... Astaga. Kamu bahkan gak bisa berdiri tegak. Kamu ini kenapa? Beneran? Kamu kelihatannya kayak bakal... Kamu kenapa? Aduh, kenapa nih? Woi. Kamu kenapa? Apa yang terjadi? Woi, bangun, woi. Bangun. Buka matamu, buka. Aduh, enggak. Aduh. Ya. Akhirnya kamu bangun. Syukurlah. Kamu ini benar-benar buat aku khawatir, tau gak? Tetap baring, bodoh. Kamu ini perlu istirahat. Kamu pingsan sama hampir buat aku kena serangan jantung, tau gak? Itu yang terjadi. Iya, kita lagi ngomong, terus tiba-tiba kamu pingsan gitu. Lemas kayak boneka jatuh. Terus jatuh pula di pelukan aku. Kasih aba-aba kayak biar aku lebih standby. Tentu aja Charlotte, tentu aja kamu gak nyangka. Aku ini cuma bercanda, goblok. Oke, intinya aku gendong kamu ke tempat tidur terus nunggu kamu bangun. Kamu pingsannya gak lama sih. Tapi, tolong deh, jangan nakutin aku kayak gitu lagi. Ini jantungku masih udah hidup, tau gak? Gimana kamu sekarang? Ya, kamu udah kelihatan capek sama pucat waktu kamu buka pintu. Tapi aku gak nyangka kamu bakal pingsan kayak gitu. Kamu ini kenapa? Kamu gak tahu? Serius, apa ada sesuatu yang gak kamu bohongin hari ini? Kamu gak mungkin pingsan kayak gitu aja. Pasti ada sesuatu yang buat kamu kecapean banget sampai kamu drop kayak gitu. Aku mau tahu itu kenapa. Bukan urusanku. Jadi pasti ada alasannya. Kamu... Oke lah. Gak usah kasih tahu aku. Aku gak peduli. Aku bakal ngambilin kamu air dan sesuatu untuk dimakan. Entah apapun yang terjadi sama kamu, tubuh kamu tuh butuh isi energi.
Nggak lapar? Gimana mungkin kamu nggak lapar? Mual? Oh, oke lah, aku bakal ingat itu. Aku bakal bawain kamu sesuatu yang ringan. Kamu harus makan sesuatu, goblok. Tubuhmu tuh kehabisan energi. Dan kelihatannya aku satu-satunya punya otak yang berfungsi untuk memperbaiki itu. Kecuali kamu lebih suka aku nelponin orang tuamu. Reaksimu cepat banget. Kelihatannya kamu gak mau mereka terlibat. Aku penasaran kenapa. Gak usah khawatir, aku gak bakal nanya. Lagian kamu gak bakal kasih aku jawaban yang jujur. Ntar ya, aku bakal cepat balik kok. Kenapa lagi? Kenapa maksudmu kamu gak bisa makan? Aku yakin aku pasti bakal nemuin sesuatu. Oke, dasar sok pintar. Terus kenapa kamu gak punya apa-apa di kulkas kamu? Soalnya dari kelakuanmu ini kayaknya bukan hanya tentang kamu malas untuk belanja bahan makanan. Kapan terakhir kali kamu makan? Itu jawabanmu. Ngekatin bahu gitu aja. Kamu pasti bercanda. Kamu gak bisa gak makan. Kamu tahu gak sih apa dampaknya ke tubuh kamu itu? Apa yang kamu ngalamin itu cuma sebagian kecil dari apa yang bisa terjadi kalau kamu terus kayak gini, tahu nggak? Ya itulah kabar buruknya, goblok. Alam semesta itu nggak peduli apakah kamu sengaja buat dirimu kelaparan kayak gitu atau enggak. Setiap tindakan tuh punya konsekuensi. Pura-pura bisa tahan hidup hanya dengan udara itu sama kayak gali lubang gelap yang dalam yang akhirnya kamu bakal jatuh ke sana, tahu? Aku nggak bentak kamu. Ini rasional mah buat orang yang bodoh dan ngabaikan dirinya sendiri seolah-olah dia itu nggak penting. Udah berapa lama nih kayak gini? Kenapa aku bakal nanya? Kamu tahu, kamu tuh orangnya pintar, tapi ngerawat diri sendiri tuh kamu tuh goblok banget gitu toh. Biarin aku mahamin kamu lah. Tapi aku memang mau ngerti. Aku mau mahamin kamu. Aku mau tahu apa sih yang buat kamu untuk nyakitin diri kamu tuh kayak gini sambil pura-pura baik ke semua orang. Kamu bakal bunuhin dirimu sendiri. Apa itu yang kamu mau? Jangan diam gitu dong. Oh, kita udah jauh ngelewati masalah ini, bukan urusanku. Kalau aku nggak muncul, nggak bakal ada orang di sini untuk ngebantuin kamu. Kamu bisa aja benturin kepalamu waktu pingsan. Urusanku atau bukan, kamu berutang jawaban ke aku. Woi. Kamu mikir apa sih? Paringlah balik. Apa? Enggak, aku nggak bakal pergi. Kamu nggak bisa kayak gitu aja ngusirin aku. Itu nggak bakal nyelesain apapun. Baliklah ke tempat tidur. Bisa nggak kamu ini stop keras kepala? Aku ini mau coba bantu kamu tahu. Kenapa? Kamu serius? Kenapa aku nggak mau bantu kamu? Ini nggak ada hubungannya dengan aku suka kamu atau apalah. Kamu ini butuh seseorang. Kamu nggak baik-baik aja. Kamu kelihatan kayak udah lama nggak baik-baik. Aku nggak bisa cuma berdiri di sini sama liatin kamu hancur. Ya tentu aja aku peduli. Tapi kamu buat aku sangat sulit untuk buat sesuatu gitu loh. Stop lah, jauhin aku. Aku ini cuma mau bantu. Soalnya aku udah gagal sekali. Aku nggak bisa ngulangin itu lagi. Sial. Lupain aja. Itu nggak penting. Aku nggak apa-apa. Tanganku nggak gemetar. Udah biarin aja. Aku bilang aku baik-baik aja. Maafin aku. Aku cuma gak bisa kamu lihat aku ini berusaha peduli. Kamu gak bantu dirimu kamu sendiri dengan ngapain aku. Kamu cuma bakal berakhir sama kayak dia. Lupain aja. Kamu gak bisa terus kayak gini. Apapun yang kamu hadapi, ini bukan cara yang tepat untuk hadapin itu. Ada orang-orang yang peduli ke kamu. Gak adil untuk menderita diam-diam. Dan bahkan gak pernah kasih orang lain kesempatan untuk bantu. Kamu ngapain sih buat itu? Pura-pura baik-baik aja padahal jelas-jelas enggak. Di sekolah kamu tuh selalu jadi orang yang ceria. Tersenyumlah, ketawalah.
Kamu bohong ke semua orang yang sering nanya gimana kabarmu. Aku nggak ngerti. Kamu boleh kok ngerasa sedih. Boleh ngalamin hari atau minggu yang buruk. Gak bakalan ada orang yang benci kamu karena itu. Jadi kenapa? Kenapa kamu gak bisa biarin siapapun ngelihat dirimu? Dirimu yang sebenarnya. Kamu bilang kamu gak suka dirimu yang sebenarnya. Tapi apa kamu lebih suka versi palsu ini? Kamu pasang topeng ini karena kamu pikir itu yang mau dilihat orang lain. Karena kamu takut mereka bakal pergi kalau mereka ngelihat bagian-bagian yang berusaha keras kamu sembunyiin. Apa kamu mau tahu gimana ini bakal berakhir? Soalnya aku bisa kasih tahu kamu. Aku udah pernah ngeliat ini sebelumnya. Dan yang paling parah, aku gak bisa buat apa-apa. Atau aku nyadarin apa yang udah terjadi itu udah terlambat. Jadi tolong, jangan biarin aku ngalamin itu lagi. Aku gak bisa kehilangan kamu juga. Benci kamu? Enggak, aku gak pernah benci kamu. Aku tahu aku udah buat hal ini kelihatannya kayak aku benci kamu. Tapi ini bukan kayak yang kamu pikirin. Aku gak benci kamu. Aku benci karena kamu selalu kelihatan senang. Seolah-olah hidup tuh bisa ngelemparin apapun ke kamu dan kamu hanya bakal nari-nari lah ngelewatin itu. Sementara aku ngerasa dunia ini ngelakuin segalanya untuk ngehancurin aku. Tapi kamu berjalan di sekolah kayak sinar matahari gitu. Aku gak pernah sadar sih betapa salahnya aku. Gimana kita berdua menderita dan cuman nunjukin itu. Atau lebih tepatnya gak nunjukin itu. Dengan cara yang berbeda. Aku ngebuat hidup orang lain susah karena aku nikmatin itu. Aku buat itu karena aku gak tahan ngeliat orang-orang bahagia sementara orang lain hampir gak bisa ngelewati setiap harinya satu persatu. Dulu aku juga kayak gitu. Buta, ignoran. Dan aku nanggung akibatnya. Aku gak sadar gimana orang terdekatku perlahan-lahan menjauh. Gimana dia terus tersenyum biar gak ada orang lain yang khawatir. Dan memang gak ada yang khawatir. Aku juga enggak. Terus dia pergi. Karena gak ada yang peduli. Bahkan saudaranya sendiri pun gak. Aku gak bisa nahan semua amarah yang aku rasain. Jadi aku lampiaskannya ke orang lain. Aku tahu itu salah dan aku nyesal kamu jadi orang yang paling menderita. Tiap kali aku negur kamu atas kesalahanmu atau bentakin kamu karena hal terkecil sekalipun, aku pikir aku buat hal yang benar. Aku pikir kalau aku ngoreksi kesalahan orang lain, itu bakal nutupin kesalahan yang aku buat. Dan juga orang lain gagal kayak aku. Tapi itu cuma memperburuk keadaan. Aku dibutain oleh amarahku dan aku gak ngelihat betapa beratnya beban yang udah kamu tanggung. Aku gak bakal minta kamu untuk maafin aku. Aku tahu itu gak mudah. Dan punya penjelasan atas tindakan itu gak ngebenarin semua itu. Tapi aku gak bisa buat kesalahan yang sama 2 kali lagi dan hanya berdiri diam sementara seseorang hancur diam-diam. Enggak. Apalagi kali ini aku benar-benar punya kesempatan untuk menghentikan itu. Kali ini aku lihat kamu. Dan aku gak bakal ngabain kamu. Aku gak bisa. Aku gak tahu apa yang lagi kamu alamin. Tapi kamu gak harus ngalamin itu sendirian. Aku gak tahan ngebayangin lihat kamu senyum di depan orang. Padahal itu hanya topeng untuk menyembunyikan betapa kamu terluka di dalam. Atau lihat kamu duduk sendirian di meja kosong waktu makan siang karena kamu gak bisa makan. Mungkin aku orang yang salah untuk minta ini dari kamu. Tapi tolong, jangan jauhin aku. Gak apa-apa untuk ngerasa sakit hati. Untuk ngerasa kayak gitu. Apapun alasannya. Tapi kalau kamu terus nutupin diri dari semua orang, kamu cuma bakal semakin terluka. Kamu mungkin pikir isolasi diri buat kamu aman. Enggak. Itu cuma buat kamu kesepian. Dan kesepian itu cuma bakal nyeretmu lebih jauh ke tepi jurang. Kalau aja kamu biarin seseorang masuk, mungkin seseorang yang tahu gimana rasanya berasa begitu hancur dan tersesat. Mereka bisa nunjukin ke kamu kalau nggak semuanya seburuk yang kamu rasakan sekarang. Dan kalau keadaan bisa jadi lebih baik. Meskipun saat ini kelihatannya mustahil. Aku nggak coba jadi munafik. Kalau seseorang ngatain semua ini ke aku mungkin bakal bentakin mereka. Atau lebih buruk lagi. Tapi ngelihat kamu kayak gini, aku perlu percaya itu benar.
Karena aku nggak mau ngelihat kamu kehilangan harapan. Kamu pantas dapatin lebih dari apa yang telah dunia ini kasih ke kamu. Kamu pintar. Kamu baik hati. Kalau ada seseorang yang pantas tuh dapatin sesuatu yang baik, harusnya itu kamu. Dan kalau ada sesuatu yang bisa aku buat untuk bantu wujudin itu, aku mau coba. Setidaknya dimulai dengan gak bersikap kayak bajingan lagi. Aku gak mau habisin sisa hidupku dengan marah-marah dengan pura-pura gak tahu betapa hal itu menyakitin orang lain. Aku tahu aku gak punya hak untuk kamu maafin aku. Tapi kalau kamu kasih aku kesempatan, aku bakal buatin apapun untuk dapetin itu. Kamu gak perlu mutusin apapun malam ini. Buat sekarang, yang aku minta cuman kamu ngizinin aku tinggal agar aku bisa mastiin kamu baik-baik aja. Kalau aku pergi sekarang, aku cuman bakal khawatirin kamu sepanjang malam. Tapi aku gak mau ngatain itu untuk buat kamu merasa bersalah agar kamu ngizinin aku tinggal. Itu keputusanmu. Aku gak bakal maksain diri ke kamu. Jadi, gimana menurutmu? Kamu bakal ngizinin aku tinggal? Makasih. Itu berarti banget. Kalau kamu berubah pikiran kapanpun, kasih tahu aku. Aku bakal respect itu. Oke lah. Hah? Apa? Pelukan? Oh, enggak apa-apa. Aku cuman kaget aja, nggak nyangka kamu bakal minta itu. Enggak apa-apa, bener. Aku mau peluk kok. Aku hampir lupa gimana rasanya ini. Bukan pelukan ya. Tapi dekat dengan seseorang. Iya, aku pikir termasuk sih pelukannya. Gimana perasaanmu? Gak apa-apa untuk ngerasa emosional. Luapin aja. Kamu bakal jauh lebih baik setelahnya. Dengar, aku tahu aku payah dalam hiburin orang. Tapi untuk apapun itu, aku pikir kamu benar-benar kuat. Kamu benar-benar biarin diri kamu ngerasain semuanya ini. Kebanyakan orang gak kayak gitu. Mereka pikir itu bisa buat mereka lemah. Tapi jujur tentang apa yang terjadi di dalam diri kamu, itu butuhin keberanian. Dan, ya, sekarang terasa sakit karena kamu gak lagi ngingkirin itu dari pikiran kamu. Kamu benar-benar lagi hadapin itu. Itu berat. Emosi itu gak bakal hilang hanya karena kita pura-pura emosi itu gak ada. Emosi itu bakal numpuk sampai hancurin kamu. Tapi ngelepasin sebagian dari itu bagus. Hatimu butuh itu. Dan kalau kamu pernah merasa kayak gini lagi, kamu bisa kasih tahu aku. Aku gak bakal ngejudge apapun tentang kamu. Gak bakal pernah. Iya goblok. Bahkan waktu kamu gak tahu kenapa kamu merasa kayak gitu. Itu lebih umum dari yang kamu pikirin. Kadang beban itu muncul kayak gitu aja. Tapi kalau kamu biarin orang lain masuk, mereka bakal dapat bantu nanggungin itu. Dan itulah yang mau aku buat ke kamu. Kalau kamu ngizinin aku. Pelukan kamu sangat hangat. Apa itu membantu? Bagus. Kita bisa tetap kayak gini selama yang kamu mau. Atau, kalau ada kesempatan kamu ngizinin aku untuk bujukin kamu untuk makan sesuatu. Kita bisa mulai dari yang kecil. Apapun lebih baik daripada nggak sama sekali. Aku cuma nggak mau kamu pingsan lagi. Tolong. Oke lah. Kalau gitu yuk kita periksa dapurmu dan lihat apa yang bisa kita manfaatin. Aku yakin kita bakal nemuin sesuatu. Ya, pegang tangan aku. Ayo kita buat kamu merasa sedikit lebih baik. Oke. Aku rasa sama-sama. Tapi jujur aja ya. Harusnya aku yang berterima kasih ke kamu. Ini kita apapun jadinya. Aku pikir ini juga bakal baik untuk aku. Jadi makasih. Sekarang, ayo. Aku juga udah mulai lapar.